Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pada Hati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan meskipun cuaca sangat ekstrim ya, hujan seharian, mudah-mudahan tidak ada bahaya bencana apapun, dan mudah-mudahan baik-baik saja. Sudah hampir 2 pekan, memasuki 2 pekan, putra-putri kita sudah kembali lagi sekolah secara tatap muka. Alhamdulillah. Hal ini karena didasarkan adanya SKP 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri, yang salah satu isinya adalah wilayah yang PPKM level 1, 2, 3 wajib menyelenggarakan pendidikan tatap muka terbatas, dan orang tua maupun pemerintah setempat tidak boleh melarang adanya aktivitas belajar ini. Nah, kita dukung saja pemerintah, karena anak-anak juga sudah sangat rindu ketemu teman-temannya, bersosial di sekolah dengan bapak ibu gurunya, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin lainnya. Kita sambut gembira, walaupun terjadi pro dan kontra. Ada yang gembira, ada yang khawatir. Ya, ini sebuah kebijakan yang tentu saja memang bisa menimbulkan pro dan kontra, karena ini menyangkut suatu wabah. Tapi kita dukung saja yang menjadi keputusan pemerintah bahwa anak-anak harus kembali lagi ke sekolah. Karena apa? Menurut kantor staf kepresidenan KSP, kita sudah 2 tahun tidak menyelenggarakan pendidikan tatap muka, sehingga dikhawatirkan terjadinya lost learning atau kehilangan belajar, dan kita tertinggal dari negara-negara di sekitar kita. Ya, kalau lost learning memang ini sudah dijalani 2 tahun ya, sehingga anak-anak dulu yang tahun 2020 kemarin yang baru memasuki sekolah sampai tidak mengenal teman-temannya. Nah, ini tentu sangat menggembirakan bagi mereka, karena bisa berinteraksi lagi dengan teman-temannya, kemudian bisa bertanya langsung hal-hal yang tidak diketahuinya. Nah, memang pendidikan ini tidak hanya memberikan kompetensi atau kemampuan intelektual saja, tetapi meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, pengetahuan, aspek afektif, sikap, dan aspek keterampilan. Aduh, saya lupa yang satu. Aspek keterampilan ini ya, ada 3 hal. Nah, kalau pendidikan jarak jauh itu mungkin kognitifnya dapat, aspek keterampilan juga dapat mungkin, tetapi aspek afektif ini yang sangat sulit untuk memberikan penilaian, karena anak cenderung untuk berpikir, berinteraksi sendiri, sehingga dikhawatirkan bisa bersifat asosial, artinya tidak peduli terhadap lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Kalau ini berlangsung terus-menerus, mungkin anak pintar, tetapi kalau kita menemukan atau mendapatkan generasi yang tidak peduli, untuk apa? Mari kita sambut pro kontra. Kalau menurut Idi, katanya tidak cocok kebijakan itu diterapkan sekarang.
mengingat sekarang sedang merebak lagi varian Omicron COVID-19 yang memang sedang mulai merangkak naik ya, angka-angka tertularnya. Nah, tetapi kalau hal ini terus menerus, nanti akan timbul varian lagi. Kapan berakhirnya pandemi ini? Maka kita akan benar-benar kehilangan generasi, bukan hanya lost learning, tapi lost generation. Karena generasi yang mungkin tidak mengenal lagi jati dirinya, yaitu salah satunya adalah gotong royong. Ya, kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang humanis, yang selalu membantu tetangga ataupun lingkungan yang sedang kena kesusahan. Namun belajar jarak jauh atau sistem daring bukan berarti tidak ada manfaatnya sama sekali. Sisi positif, kemarin belajar di rumah, anak-anak menjadi mahir berselancar di dunia maya, selain digunakan untuk main-main saja, tetapi ini anak-anak lebih mahir di dalam mengoperasionalkan, mencari, oh ternyata HP itu, handphone itu bermanfaat juga untuk menambah pengetahuan, sehingga pengetahuan anak menjadi semakin luas. Bisa Word, Excel, kemudian PDF, aplikasi-aplikasi di grup. Nah, ini kemudian juga mendidik anak untuk santun di dalam pergaulan di dunia maya, dumai gitu. Sehingga untuk saat ini kegiatan-kegiatan pembelajaran harus semakin diintensifkan dalam mengasah kemampuan anak di dalam memanfaatkan globalisasi. Tugas-tugas bisa daripada textbook yang memerlukan banyak kertas, misalnya bisa dikirimkan melalui email atau melalui grup-grup yang sudah ada, jadi tetap dimanfaatkan. Menurut saya ini hal yang positif, dan nanti anak-anak semakin terbuka pengetahuannya yang sangat luas di dalam dunia. Oke, begitu saja kita sambut anak-anak kita dorong, tetapi tetap harus protokol kesehatannya ya. Kita selaku orang tua tetap mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.